Biden menangkan Pilpres kemudian menjabat, maka angka COVID menurun drastis di Amerika. Sekarang terbukti. Kemarin bahkan Nancy Pelosi, ketua DPR-nya Amerika, pidato sejak awal kedatangannya sampai selesai rapat tanpa masker sama sekali. Pejabat Amerika sudah tidak bermasker. Mirip dengan apa yang Trump CS lakukan dulu. Trump mengatakan semua ini ulah globalis cabal di belakang Partai Demokrat yang ingin membuat dunia selalu dalam keadaan berperang. COVID adalah political tools yang mudah ditaklukkan kalau taat pada globalis. Kalau tidak taat pada globalis, negara tersebut akan lama COVID-nya. Lalu sekarang terbukti COVID mulai berkurang cepat sekali di Amerika. Seperti kata Trump, benarlah globalis ingin selalu membuat dunia tidak damai. The real Darth Vader adalah globalis ini. Ingin selalu perang dan ingin berkuasa mutlak. Buktinya baru saja Amerika serang lagi dengan kekuatan penuh tentara pro-Iran. Artinya begitu Demokrat berkuasa, globalis di belakangnya, perang berkelanjutan. Dan milisi Suriah tersebut di Suriah yang selama ini berkurang bedil-bedilannya, perangnya berkurang. Negara Arab yang damai dengan Israel juga mendadak menjadi senewan karena Timur Tengah yang hampir damai mendadak memanas lagi. Arab Saudi berteriak paling kencang sekarang protes ke Biden. Benarlah, begitu Biden, Demokrat, globalis berkuasa, perang mulai lagi. Dan ini sebenarnya yang dulu oleh Trump berusaha digagalkan. Ingat, bukan Biden ya, globalis di belakangnya yang menentukan semua ini, termasuk globalis di belakangnya Tiongkok. Patriotik nasionalis menjadi dianggap gerakan rebel di dunia ini. Kaum patriotik nasionalis menjadi terlihat anak nakal ketika mementingkan negara dan bangsanya sendiri terlebih dahulu. Kalau mengandaikan pakai film Star Wars, maka Darth Vader adalah globalis, di mana para Jedi yang nasionalis patriotis harus bersembunyi di planet-planet tak berpenghuni karena dikejar-kejar oleh tentara Stormtrooper-nya Darth Vader. Itulah kaum nasionalis saat ini, di mana ketika Trump sudah tidak berkuasa lagi, globalis semakin menjadi-jadi karena tidak ada orang gila lagi yang menghalangi mereka. Indonesia saja sudah takluk lama, ASEAN sudah dimainkan sejak lama. Vakum sebentar di zaman Trump, sekarang balik lagi. Demokrat berkuasa, globalis berkuasa. Secara analisa memang Partai Demokrat biangnya mengawali kekisruhan di mana-mana. Sekali lagi, penting kita melakukan counter insurgency bernegara di Indonesia ini yang sejauh ini masih lemah antisipasinya urusan internasional, terutama dunia shadow. Maka ada timbul pertanyaan, apakah bom akan mulai dipakai lagi sebagai penggoyang kemapanan di banyak negara? Jawabannya sangat mungkin teror akan dimainkan lagi di era Biden ini. Di Indonesia bagaimana? Ya mungkin sekali teror dimainkan. Makanya hati-hati, kekuasaan globalis ini membuat kita mendengar info terbaru tentang New World Order adalah sudah dilepasnya virus Ebola tipe 10 dan varian baru chikungunya yang belum ada obatnya di Afrika. COVID selesai digantikan dengan virus yang lebih mematikan. Ini bangsatnya si globalis tadi. Isu yang santer digunakan laboratoriumnya ya masih di Wuhan. Jadi kalau dikatakan COVID adalah pandemic man-made, itu harus kita bisa percayai. Namun cara penanganannya di banyak negara yang pejabatnya tidak berdaulat adalah dengan vaksin. Bukan vaksin, tapi tambah vitamin, tambah pola hidup sehat, dibantu negara melakukan kekuatan lobby-lobby politik ke tingkat dunia. Jangan-jangan pada nggak tahu lobbynya kemana. Ya kasihan deh lu. Oke, kita buktikan kalau virus itu man-made disaster. Jarak Wuhan ke New York adalah 8.700 km. Jarak Wuhan ke Paris 8.900 km. Jarak Wuhan ke Iran 6.500 km. Wuhan ke India 3.500 km. Jutaan manusia terpapar COVID di tempat tadi yang kita sebutkan. Namun Wuhan ke Beijing yang 1.000 km, Wuhan ke Shanghai yang cuma 600 km, tidak ada virus COVID di Shanghai dan Beijing dalam hitungan hanya ribuan ke bawah. Cukup mudah mengkonfirm bahwa paten COVID memang milik Amerika, namun laboratoriumnya Wuhan. Itu semua orang juga tahu. Jadi informasi ini harus kita tajamkan. Bukan apa yang globalis mau atau lakukan, namun apa yang harus kita antisipasi ke depannya. Juga apa yang akan Biden CS lakukan dengan menggunakan instrumen penggoyang perdamaian. Teror bersenjata, pandemi baru, harga komoditi oil and gas naik, semua adalah alat tekan, menekan negara tidak berdaulat. Segera siapkan counter insurgency agar Indonesia selalu menang.